touch, I could with just one touch, I could feel my body giving. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nabila Carolina Putri dengan NIM 25302027 kelas 2B D3 Teknik Informatika. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan laporan proyek ujian akhir semester untuk mata kuliah Struktur Data dengan judul Sistem Manajemen Reservasi Hotel. Proyek ini merupakan penerapan struktur data pada sebuah aplikasi reservasi hotel yang saya beri nama Hotel Kita. Saya akan mulai dari latar belakang proyek ini. Pengelolaan reservasi hotel yang masih dilakukan secara manual rentan menimbulkan kesalahan. Misalnya, terjadinya pemesanan ganda untuk kamar yang sama. Selain itu, pihak hotel juga sering kesulitan melacak riwayat pembatalan reservasi serta mengatur antrean tamu ketika semua kamar sedang penuh. Karena itu, dibutuhkan sebuah sistem yang lebih rapi, cepat, dan mudah digunakan. Berdasarkan latar belakang tersebut, tujuan dari proyek ini adalah yang pertama, membuat program reservasi hotel menggunakan bahasa pemrograman Java. Kedua, menerapkan konsep struktur data seperti array, linked list, stack, dan queue. Ketiga, menerapkan cara mengurutkan dan mencari data, atau yang biasa disebut sorting dan searching. Yang terakhir, membuat tampilan program yang mudah dipakai melalui antarmuka grafis. Untuk studi kasusnya, saya membuat aplikasi reservasi hotel bernama Hotel Kita. Aplikasi ini sudah dilengkapi dengan tampilan antarmuka grafis, sehingga pengguna cukup mengklik tombol dan mengisi prompt saja, tanpa perlu mengetikkan perintah secara manual. Di dalam sistem ini terdapat 20 data kamar dengan beberapa tipe kamar, yaitu standar, deluxe, suite, dan eksekutif. Cara kerjanya, tamu dapat memesan kamar yang masih berstatus tersedia. Namun, jika seluruh kamar penuh, maka tamu akan otomatis dimasukkan ke dalam antrean tunggu. Reservasi yang sudah dibuat juga dapat dibatalkan, dan pembatalan tersebut bisa dibatalkan kembali atau diunduh. Selain itu, daftar kamar juga bisa diurutkan berdasarkan harga dan dicari berdasarkan nomor kamar. Selanjutnya, saya akan menjelaskan struktur data apa saja yang digunakan dalam program ini beserta fungsinya masing-masing. Yang pertama ada array, digunakan untuk menyimpan data kamar karena jumlah kamarnya tetap yaitu 20 kamar. Yang kedua, linked list. Digunakan untuk menyimpan data reservasi karena jumlah reservasi bisa berubah-ubah sewaktu-waktu. Yang ketiga ada stack, digunakan untuk menyimpan riwayat pembatalan reservasi sehingga bisa diunduh. Prinsipnya, data yang terakhir dibatalkan akan menjadi data yang pertama kali dikembalikan. Yang keempat, ada queue. Digunakan untuk mengatur antrean tamu yang menunggu kamar kosong. Dengan prinsip, siapa yang datang lebih dulu, dia yang dilayani lebih dulu. Untuk sorting, saya menggunakan algoritma bubble sort untuk mengurutkan daftar kamar berdasarkan harga. Dan untuk searching, saya menggunakan binary search dan linear search untuk mencari kamar berdasarkan nomor serta mencari reservasi berdasarkan nama tamu. Berikutnya, saya akan menjelaskan alur kerja program ini secara singkat. Pertama, pengguna mengisi nama tamu, nomor kamar, dan lama menginap pada form yang tersedia. Kedua, sistem akan mengecek apakah kamar yang dipilih tersebut masih tersedia atau tidak. Ketiga, jika kamar tersedia, maka reservasi akan langsung berhasil dibuat dan tercatat pada daftar reservasi aktif. Keempat,
Namun, jika kamar tersebut sudah terisi, maka tamu akan otomatis dimasukkan ke dalam antrean tunggu. Dan yang terakhir, jika reservasi dibatalkan, maka data pembatalan tersebut akan disimpan sebagai riwayat dan masih bisa dikembalikan lagi melalui fitur undo. Setelah program selesai dibuat, saya melakukan pengujian terhadap seluruh fitur untuk memastikan semuanya berjalan dengan baik. Ketika memesan kamar yang tersedia, hasilnya berhasil, status kamar langsung berubah menjadi terisi. Ketika memesan kamar yang sudah terisi, tamu berhasil dimasukkan ke antrean tunggu. Saat membatalkan reservasi, kamar kembali berstatus tersedia. Saat membatalkan aksi pembatalan atau undo, reservasi kembali aktif seperti semula. Saat mengurutkan kamar berdasarkan harga, kamar berhasil ditampilkan mulai dari yang termurah. Saat mencari kamar berdasarkan nomor, kamar langsung ditemukan. Dan saat mencari reservasi berdasarkan nama tamu, data tamu juga berhasil ditemukan. Dari hasil pengujian ini dapat disimpulkan bahwa seluruh fitur pada program telah berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Sebagai penutup, berikut adalah kesimpulan dari proyek ini. Seluruh struktur data yang dipelajari selama 1 semester, yaitu array, linked list, stack, dan QW berhasil diterapkan dalam satu program yang saling terhubung satu sama lain. Penerapan sorting dan searching juga terbukti membantu proses mengurutkan dan mencari data dengan lebih cepat dan efisien. Dan secara keseluruhan, program ini berhasil mengelola 20 data kamar beserta data reservasinya dengan baik melalui tampilan antarmuka yang mudah digunakan oleh pengguna. Selanjutnya, saya akan mendemonstrasikan proyek ini. Nah, di sisi kiri ini adalah 20 data kamar tipe standar, deluxe, suite, dan eksekutif yang disimpan dalam struktur array ROM. Saya memilih array di sini karena jumlah kamar bersifat tetap dan sering diakses berdasarkan indeks maupun hasil pengurutan. Jadi tidak perlu struktur yang dinamis. Setelah itu, saya membuat reservasi baru. Nih, kita masukkan nama tamu, misalnya Caca. Nomor kamar yang masih tersedia kita cari 107. Nama menginap 2 hari. Begitu tombol buat reservasi ditekan, sistem mengecek status kamar tersebut di array. Karena statusnya tersedia, data reservasi ditambahkan ke linked list, terlihat baris baru langsung muncul di tabel reservasi aktif. Nah, di sini yang di akhir, Caca, kamarnya 107, lama menginap 2 hari. Dan status kamar di tabel kiri berubah menjadi terisi. Tipe standar terisi. Saya menggunakan linked list untuk data reservasi karena jumlahnya berubah-ubah, bisa bertambah dan berkurang kapan saja, sehingga tidak cocok memakai array berkapasitas tetap. Sekarang kita buat lagi reservasi kamar yang sudah terisi. Misalnya namanya Lala. Nomor kamar yang sudah terisi 115. Lama menginapnya 6 hari. Pencet buat reservasi. Nah, perhatikan log kegiatan di bawah. Sistem tidak menolak permintaan ini, tapi otomatis memasukkan tamu ke dalam QW antrian tunggu dengan prinsip FIFO, first in first out, persis seperti tercatat sebelumnya. Nih di sini. Dan masuk ke kelola antrian. Nih ada 2 tamu di antrian. Dan ini bisa diedit lagi.
Sekarang kita klik batalkan reservasi pada salah satu tamu di tabel reservasi aktif. Kita cari namanya Nanda. Ketika reservasi dibatalkan, datanya tidak langsung dihapus permanen, melainkan dipindahkan ke stak sebagai riwayat pembatalan. Nih, sukses berhasil dibatalkan. Dengan catatan tersimpan di riwayat undo. Sekarang kita klik undo pembatalan. Kalau saya klik undo pembatalan, data yang paling terakhir dibatalkan yang akan kembali aktif lebih dulu. Ini adalah prinsip LIFO, last in first out pada stak. Otomatis Nanda ada di paling bawah. Nih. Urutkan kamar. Kita pencet. Nah, kamu berhasil diurutkan berdasarkan harga kamar berhasil. Nih harganya sudah terurutkan dari yang paling murah sampai yang paling mahal. Tombol ini menjalankan algoritma bubble sort pada area kamar, mengurutkan dari harga termurah ke termahal. Bisa dilihat nih tadi. Setelah itu kita cari kamar. Kita cari kamarnya misalnya 119. Kita klik OK. Nah, pencarian kamar ini menggunakan binary search yang jauh lebih cepat dibanding pencarian linear untuk data besar. Tapi syaratnya data harus terurut, makanya tadi saya jalankan bubble sort terlebih dahulu sebelum mencari. Nih, langsung ditemukan kamar 119. Setelah itu kita klik cari reservasi. Nama tamu misalnya Nazar. Kita OK. Untuk mencari di linked list, saya menggunakan linear search bukan binary search karena linked list tidak mendukung akses acak, random access. Setiap data harus ditelusuri satu per satu dari node awal. Nih, cari reservasi. Terakhir, setiap aksi yang saya lakukan tadi tercatat secara real time di area log ini sebagai sukses atau info sesuai skenario pengujian yang juga saya lampirkan di laporan. Jadi, seluruh proses dapat diverifikasi langsung tanpa perlu mengetik ulang perintah berbeda dengan versi konsol. Nah, ini dia tampilannya. Demikian presentasi laporan dan demonstrasi proyek ujian akhir semester mata kuliah struktur data yang dapat saya sampaikan. Saya, Nabila Carolina Putri, mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Bye-bye.